Bayangkan rumitnya sekali lagi kalau kita terlambat membangun infrastruktur. Hingga semuanya memang jangan sampai keputusan politik itu terlambat dalam memutuskan hal-hal yang penting, terutama yang berkaitan dengan daya saing, kecepatan. Misalnya kereta cepat stasiun di Halim, di dekatnya juga LRT di Halim, sehingga terkoneksi semuanya. Nanti bus Transjakarta, saya akan minta juga ke Gubernur DKI untuk di-link-kan ke situ sehingga semuanya terintegrasi. Untuk infrastruktur bagus, banyak kemajuan, terutama banyak perubahan-perubahan untuk perekonomian ya sangat lumayan. Saya bisa menghemat sampai 500 sampai 600 ribu per bulan setelah adanya motor listrik ini. Harapan saya semoga ini bisa terus dikembangkan, lokasi swapping stationnya juga semakin diperbanyak. Karena dengan semakin banyaknya lokasi swapping station, kami mitra-mitra driver ini bisa lebih leluasa untuk menjangkau banyak wilayah gitu loh. Kinerjanya Pak Jokowi kan lebih bagus. Kalau bisa lebih ketat lagi, lebih giat lagi, lebih bagus lagi. Biar rakyatnya lebih mendukung lagi. Ya ini kalau kita lihat betapa rumitnya kalau kita terlambat membangun infrastruktur, ya kan? Contoh jalan tol ini, itu kesempatan memasang girdernya itu hanya berapa jam? 3 jam. 3 sampai 4 jam per hari karena lalu lintas yang begitu sangat padatnya. Dan hanya malam hari, coba. Satu minggu tutup. Yang kedua, di sampingnya lagi ada LRT dibangun. Sampingnya ada kereta cepat. Bayangkan rumitnya sekali lagi kalau kita terlambat membangun infrastruktur. Hingga semuanya memang jangan sampai keputusan politik itu terlambat dalam memutuskan hal-hal yang penting, terutama yang berkaitan dengan daya saing, kecepatan, efisiensi. Semuanya akan selesai. Nanti akan terintegrasi, tadi diperlihatkan, misalnya kereta cepat stasiun di Halim, di dekatnya juga LRT di Halim, sehingga terkoneksi semuanya. Nanti bus Transjakarta, saya akan minta juga ke Gubernur DKI untuk di-link-kan ke situ sehingga semuanya terintegrasi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, jalan tol segmen Kelapa Gading, Pulau Gebang pada pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Adalah bagian pertama dari 30 km yang kita kerjakan dari Pulau Gebang sampai Kelapa Gading. Tahap berikutnya kami akan melanjutkan pembangunan dari Kelapa Gading sampai ke Semanan. Kita harapkan kecepatan distribusi logistik akan semakin baik, daya saing komoditas-komoditas kita juga semakin baik, karena jalan tol ini juga terkait dengan kawasan ekonomi khusus Marunda dan juga terhubung juga dengan pelabuhan Tanjung Priok. Kita kan memang sedang membangun ekosistem baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dengan swasta. Ekosistem yaitu pada hari ini ekosistem EV battery, di mana tentu selain kendaraan bermotornya, tetapi juga baterainya sama pelayanan daripada pertukaran baterainya. Karena memang kalau kita bicara untuk kendaraan motor itu ada dua nanti sistemnya, yang baterainya ditukar sama baterainya diisi.
atau di charger. Nah, hal ini yang memang kan kembali karena Pertamina juga sangat banyak pom bensinnya, dan ini mulai ditransisikan selain juga menjual BBM, tapi juga bisa dipakai untuk tadi pertukaran baterai listrik tersebut. Ada 143 yang kita sebut Green Energy Station. Jadi kalau bisa dilihat di depan di totemnya tulisannya Green Energy Station, itu artinya SPBU ini dilistriki dari PLTS yang dipasang di rooftopnya. Dan selain itu kita juga sudah menyediakan untuk charging station untuk mobil listrik, dan ini kita sediakan ada 14 unit swapping station untuk motor. Yang pertama adalah kita kerjasama dengan grup Gojek ya untuk menyediakan ini sebagai suatu komunitas besar dari ojek online, dan tentu saja ini nantinya bisa mempercepat juga pengembangan penggunaan motor listrik untuk masyarakat. Saya bisa menghemat sampai 500 sampai 600 ribu per bulan setelah adanya motor listrik ini. Harapan saya semoga ini bisa terus dikembangkan, lokasi swapping stationnya juga semakin diperbanyak, karena dengan semakin banyaknya lokasi swapping station, kami mitra-mitra driver ini bisa lebih leluasa untuk menjangkau banyak wilayah gitu loh. Keuntungannya memakai motor listrik ini, pertama ramah lingkungan, terus kita tidak perlu mencari bensin ya tentunya ya. Kita cukup menukar baterai di SPBU yang tersedia. Ya kalau untuk kedepannya supaya lebih diperbanyak SPBU-nya ya. Jadi ini semua kan sesuatu yang baru. Kita semua gotong royong. Pasti nanti akan ada isu, kendala, tapi yang penting karena kita melakukan ini semua bersama dengan niat yang baik untuk membantu support program pemerintah juga, yaitu transisi energi, di mana kita bisa menjadi raja dari sisi membangun, kita punya nikel yang besar, hilirisasi, dan bisa menjadi raja di sisi baterai dan juga di sisi motor listrik menggunakan teknologi yang ada. Jadi menurut kami sih ini sesuatu yang sangat bagus, tapi kendala pasti ada. Tapi yang penting niat kita bagus dan keinginan kita untuk membuat ini menjadi mimpi yang besar.